Oke, kita sekarang mau rakit kardan BTFA ya. Pertama-tama kita pasang as puli ya, ini yang menghubungkan ke kampas ganda. Kita kasih oli dulu di bagian lahar dan di bagian rumahnya. Oke, setelah itu kita getok ya, getok pakai apa saja di bagian pinggirnya ya, di bagian luarnya. Yang penting itu bagian luarnya jadi aman ya. Bisa juga dipanaskan ya, itu pakai cara masing-masing. Oke, setelah kita getok ya, sudah dipastikan lancar, kita putar. Oke, setelah itu kita pasang pengancingnya ya. Ini pengancingnya yang sebelumnya itu merodol atau potel atau patah ya. Kita kasih kancingan di sini, kita dibaut dulu. Ini ada 2 baut ya. Kita kencangkan pakai T10 ya. Kencangkan secukupnya saja secara merata. Oke, kita kencangkan. Setelah itu kita bersihkan, kita lap-lap ya supaya tidak ledeh. Setelah itu kita pasang as rodanya ya. Ini gigi as rodanya, kita kasih pelumasan dulu di bagian laharnya ya. Kita putar, kita kasih oli, itu kita pasang ya. Kita putar ya. Setelah itu kita pasang gigi penghantar ya. Kita kasih oli lagi supaya lunyu ya, karena lunyu itu penak ya. Kita putar ya, jangan lupa ini jangan sampai kebalik ya, itu yang ada gigi kecilnya itu di atas atau di bagian sini. Setelah itu kita pasang yang namanya gigi apa ini gigi penghantar yang besar ya. Kita paskan sama yang aspul ini ya. Setelah itu kita coba putar ya, lancar ya. Kalau sudah lancar begini sudah dipastikan pemasangannya benar ya. Kita coba putar. Setelah itu jangan lupa dikasih pelumasan pertama, itu kita kasih oli. Setelah itu kita lap-lap bagian yang akan kita gabungkan ya, bagian pinggir-pinggirnya yang akan kita kasih perpak, kita bersihkan. Ini tadi sudah saya bersihkan pakai cutter ya, bekas perpaknya. Jangan lupa yang sini juga kita bersihkan supaya rapi dan rapat ya. Kita kasih pelumasan pada bagian lahar. Oke ya, ini ada bekas tadi yang disebabkan oleh penahannya itu pecah ya. Untung saja belum sampai jebol. Setelah itu kita kasih perpak. Ini kita dari merek Fuboro ya, terpercaya, jadi kita tidak usah kita kasih lem. Setelah itu kita paskan, kita getok pakai palu karet ya, jangan pakai palu beton. Setelah itu kita baut, kita kancing, kita baut dari sisi CVT, dari sisi kiri kita baut. Ini baut ukuran 10 semua ya, baut 10-an. Ini jangan lupa yang di bawah situ ya. Setelah itu kita kencangkan secara merata, secara silang ya. Kita putar terus. Ini perlahan saja ya, secara silang dan secara merata agar supaya tidak bocor guys. Setelah itu kita putar ya, lancar ya, berarti sudah benar. Setelah itu kita tutup ya untuk baut pembuangan oli kardan. Kita kasih baut, kita kencangkan. Setelah itu kita kencangkan pakai kunci T12. Oke, secukupnya saja. Setelah itu kita kasih oli kardan ya kan, jangan lupa coy. Oke, kita kasih crut. Oke, setelah itu kita tutup pakai kunci T12 juga ya kan, secukupnya saja agar tidak dol atau selek. Setelah itu jangan lupa kita lap-lap supaya bersih, supaya kotornya itu selang hawanya jangan lupa ya, jangan sampai tidak tertutup, jangan sampai tidak terpasang selangnya.
Setelah itu kita tutup, kita baut untuk penutup sensor speednya, karena tadi di sini ada baut ya, di dalam sini ada baut 10-an juga. Kita kencangkan secukupnya saja pakai kunci L6 L4 maksud saya. Setelah itu kita pasang untuk seal puli ya, seal puli belakang kita pasang. Jangan lupa kasih pelumasan dulu supaya aman, supaya teleser ya, supaya apa ya, supaya mudah ya, begitu ya. Oke, setelah itu kita ketok untuk pinggir-pinggirannya saja ya, jangan keras-keras ya. Oke, perlahan supaya sealnya tidak rusak. Kita pastikan sampai masuk ya, ketok. Oke, setelah itu kita lap-lap ya supaya bersih bekas oli tadi ya. Setelah itu kita putar-putar lancar jaya. Oke, terima kasih.